Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di sesi yang kedua. Setelah kita belajar populasi atau diskusi tentang populasi, selanjutnya yaitu adalah kita ngobrolin tentang sampel. Kan populasi tadi itu kan bahasnya tentang secara general. Nah, kalau sampel itu lebih spesifiknya gitu kan. Oke, lanjut ya. Kalau masih ingat, sampel itu dilambangkan dengan huruf N besar ya. Sedangkan kalau sampel itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Gitu ya. Oke. Sampel, apa itu pengertian sampel? Sampel adalah bagian kecil dari populasi terjangkau yang diambil melalui pengambilan sampel atau disebut dengan sampling. Gitu ya. Nah, tadi kan sampel ada sampel target dan sampel terjangkau. Terjangkau itu sudah spesifik, tetapi kalau sampel itu adalah dia memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi atau yang sama dengan populasi dan mewakili populasi tersebut yang diambil dari populasi terjangkau. Dia lebih spesifik dibandingkan dengan eh, populasi target. Dan diambil dengan menggunakan sampling teknik gitu kan. Nah, lanjut. Sampel akan mempermudah, mempercepat dan membuat efisien bagi peneliti. Kenapa? Tadi misalnya jumlah sampelnya 1.000 gitu atau populasinya 1.000 gitu. Bagus gitu ya. Tetapi semakin jumlahnya banyak atau populasinya banyak, sampel diambil semua itu betul gitu ya. Tetapi ya tidak jadi efisien, pergerakan kita jadi tidak bisa cepat. Kita kan sudah punya ring waktu. Kapan mau selesai penelitian itu kan ada timeline-nya. Lah timeline itulah yang menjadi panduan kita agar kita selesai mau selesai kapan, terus kemudian ngambil datanya kapan, publikasinya kapan. Seperti itu kan karena hasil penelitian salah satunya yang wajib adalah publikasi. Sebenarnya di mahasiswa S1 juga seperti itu, tetapi belum semua kampus mau menerapkan gitu ya. Nah, tujuannya salah satunya adalah itu. Selain itu, karena efisien, kalau jumlahnya banyak, gitu. Nah, kita kan sebelum mengambil data, maka itu ada ethical clearance. Ethical clearance salah satunya adalah apa toh yang kita berikan sebagai imbal balik gitu ya di dalam penandatanganan ethical clearance salah satunya ada apa yang kita akan berikan kepada pasien atau kepada responden tersebut agar dia mau menjadi populasi atau menjadi responden dari awal sampai akhir penelitian kita. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Bagus sebenarnya karena akan menggambarkan populasi itu, populasi yang pengen kita teliti, gitu kan. Kalau misalnya mau ngambil seperti itu boleh, tapi ya itu tadi yang sudah saya sampaikan, gitu. Selain itu, sampel juga harus dapat mewakili populasi dan berjumlah banyak. Sudah saya sampaikan, semakin banyak maka akan mewakili atau lebih menggambarkan sebuah populasi itu sehingga hasilnya akan menjadi general, akan mirip atau sangat mirip sekali dengan populasi yang akan kita teliti. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau jumlah sampelnya itu banyak gitu, maka kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak sesuai, hasil yang akan bias itu menjadi kecil. Nah, kalau sudah hasilnya bias, maka akan tidak menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya. Itu yang perlu kita antisipasi. Maka perlu adanya sampel gitu ya atau dilakukan dengan teknik sampel pengambilannya. Oke, lanjut ya. Ini sudah saya sampaikan tadi agar bisa menggambarkan populasi yang sesungguhnya sehingga bisa diaplikasikan di setiap wilayah atau lokasi di mana kita dapat mengaplikasikannya gitu hasil penelitian kita. Oke. Nah, seperti ini. Dari populasi ya yang jumlahnya banyak itu terus yang jumlahnya banyak ini ya, dia akan kembali ke sini. Gitu ya, kembali ke sini. Kembali ke sini. Oke, lanjut. Nah, sampel itu ada kriterianya. Yang pertama adalah kriteria inklusi.
ya, dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yang akan kita gunakan itu adalah seluruh sampel penelitian yang dapat mewakili dan memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan dan akan diteliti yang masuk, ya. Jadi misalnya usia lebih dari sama dengan 18 tahun. Jadi yang sebelum 18 tahun itu tidak boleh masuk walaupun kurang 1 hari gitu ya. Itu adalah yang kriteria inklusi. Mampu menggunakan gadget atau menggunakan handphone, mengoperasikan handphone dengan berbasis Android gitu misalnya. Boleh, boleh misalnya penelitian terkait dengan game gitu ya. Atau pengaruh penggunaan eh, sosial gitu, media sosial atau frekuensi gadget atau frekuensi sinyal WiFi gitu misalnya. Boleh. Nah, itu masuk yang inklusi. Baik. Selanjutnya adalah kriteria yang eksklusi. Kriteria eksklusi itu bukan kebalikan dari kriteria inklusi. Kriteria tertentu yang tidak dipilih atau dihilangkan atau dikeluarkan dari sampel karena tidak mempresentasikan sampel tersebut. Gitu ya. Nah, bukan kebalikan. Gitu ya, diingat-ingat ya. Misalnya tadi yang eksklusinya bukan tadi pasien yang responden yang yang kurang dari 18 tahun, tidak. Tetapi misalnya seperti ini, eee, yang tidak memiliki HP Android, itu bisa dieksklusikan. Jadi, eee, kalau pasien-pasien BPJS misalnya, kan tidak semuanya memiliki pasien Android. Memang tujuannya adalah pasien BPJS, tetapi yang tidak memiliki, eee handphone Android atau gadget Android, maka pasien tersebut atau responden tersebut menjadi kriteria eksklusi, gitu ya. Lanjut. Nah, kok double ternyata, maaf. Baik, selanjutnya adalah beberapa istilah yang sering muncul di sampel. Ada subjek. Subjek adalah anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Jadi subjek itulah adalah orang. Objek adalah anggota populasi yang terdiri dari benda-benda. Jadi selain orang, ya, boleh bendanya apa? Ya, misalnya kipas angin gitu ya, boleh. Atau benda-benda yang lain, misalnya buah-buahan gitu misalnya, boleh gitu ya. Dan responden adalah seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Jadi dia paham terhadap dirinya sendiri. Makanya pasien-pasien itu disebut dengan responden. Misal itu dia paham terhadap kondisinya, maka dia disebut dengan responden. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan jumlah sampel. Bagaimana menentukan jumlah sampel setelah kita eh, paham tadi mau berapa kriterianya adalah ini, yang memiliki ini, yang termasuk ini, yang tidak adalah ini. Nah, terus kemudian kita sekarang adalah tentukan jumlah sampelnya. Kenapa ya jumlah sampelnya tadi? Semakin besar jumlah sampel, maka dia akan representatif dengan populasi. Harapannya seperti itu. Tapi sampel itu adalah tujuannya mengurangi beban yang terlalu besar. Misalnya bisa mengefektifkan waktu, bisa mengefisienkan pengeluaran, bisa mempercepat masa penelitian gitu ya. Karena jumlah sampelnya yang tadinya misalnya 1.000 karena dengan menggunakan teknik sampling akhirnya adalah karena menghitung besar sampel, maka yang 1.000 dari populasi tadi didapatkan adalah misalnya 300-an. Gitu kan lumayan gitu ya. Nah, nanti juga ada sampel bagaimana yang tidak diketahui jumlah populasinya, apa yang akan kita lakukan. Nah, itu semuanya muncul di sana. Coba ya. Nah, ini yang sering digunakan adalah rumus Slovin, ya nggak? Mahasiswa biasanya rumus Slovin atau rumus Yamane itu ya hampir sama sebenarnya. Terus kemudian eh, rumus Cochrane gitu ya, William J. Cochrane gitu. Terus kemudian ini juga yang lagi ngetren, sebenarnya nggak ngetren sih, cuman ya di kita tidak terlalu banyak orang menggunakan atau mahasiswa yang menggunakan
tabel Isaac and Michael gini ya, tidak semuanya berani. Apalagi mungkin pembimbingnya belum familiar atau belum terlalu banyak terpapar dengan yang model seperti ini sehingga beliau-beliaunya kurang berkenan gitu ya. Terus kemudian cara Roscoe, cara G and Dale itu juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Oke, sekarang kita pecah satu persatu ya. Nah, cara yang pertama untuk menentukan jumlah sampel itu adalah rumus Slovin, menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin ini diperkenalkan pada 1960-an. Ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila jumlah populasinya sudah jelas atau diketahui. Biasanya sering digunakan untuk penelitian survei yang memiliki responden banyak, gitu ya. Itu adalah rumus Slovin. Nah, rumusnya seperti ini. N atau jumlah populasi jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi dengan 1 ditambah jumlah populasi dikali margin error dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ini keterangannya. Betul ya, margin error. Margin error itu biasanya tergantung dari peneliti mau menggunakan kesalahan atau tingkat kesalahan 1% gitu misalnya ya. 2%, 3%, 4%, 5% gitu ya, atau 10% boleh. Di dalam penelitian kesehatan itu yang sering digunakan adalah margin error-nya adalah 5% ya, apalagi terutama yang obat-obatan itu diusahakan adalah 1% kesalahannya agar tidak terjadi efek lain yang tidak diharapkan gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, sebagai contohnya seperti ini ya. Nah, rumus Slovin ini coba. Nah, kita masukkan sebagai contoh seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan bantuan hidup dasar pada sebuah komunitas motor di kota X dengan jumlah sebanyak 150 orang. Itu adalah populasinya ya. Peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05%. Boleh 0,02, boleh 0,3, boleh 0,1, silahkan. Tergantung dari setiap peneliti. Gitu ya. Nah, berapa jumlah sampel yang sesuai? Dari hasil hitung-hitungan, tidak usah dimasukkan ke sana ya, tidak usah, boleh dimasukkan atau mau dihitung manual gitu biasanya. Karena kalau mahasiswa itu adalah bagaimana dia paham cara menghitung yang benar atau cara menerapkan proses jalannya penelitian dengan benar. Itu sih sebenarnya karena mahasiswa itu adalah belajar gitu ya. Kalau sudah dosen atau seorang peneliti baru dia bisa loncat-loncat-loncat tapi dia paham dengan cara yang dilakukannya. Dapatnya adalah 315,78. Nah, karena responden, karena itu adalah manusia, jumlah populasinya adalah manusia, maka dia adalah tidak ada manusia 0,1. Adanya manusia berarti utuh. Kalau 0,1 berarti apa? Kakinya doang atau rambutnya doang kan tidak. Maka dia adalah manusia utuh. Jadi 0,1 dibulatkan menjadi 1. Apalagi itu adalah 0,78. Maka dia dibulatkan menjadi 3,16. Nah, untuk tepatnya biasanya di beberapa referensi itu kita gunakan adalah ditambah 10 sampai 15 persen dari jumlah 315. Nanti dihitung sendiri ya. Itu kan teman-teman bisa menghitung tinggal berapa, misalnya pakai 10 berarti tinggal 30-an sekian, 33 gitu ya, atau 34 karena koma lagi kan, ditambah dengan 34 atau 35 lagi respondennya. Jadi banyak dong Pak gitu ya. Ya jadi banyak, tetapi ya itu lagi, semakin banyak jumlah sampel, maka akan semakin mendekati karakteristik populasi, gitu ya, akan menggambarkan atau lebih mendekati dengan karakteristik populasi, sehingga itu yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kalau kita malas gitu biasanya, kan kita sudah disiapkan teknologi gitu ya. Maka teman-teman tinggal klik itu rumus bagaimana menghitung, tinggal memasukkan jumlah populasinya, terus kemudian margin error-nya berapa, terus kemudian dengan tingkat level evidence-nya berapa, nah udah ketemu dengan menggunakan
sumber yang ada di bawah yang saya tuliskan di bawah itu rumus dari rumus statistik atau rumus Lovin itu udah ada kalkulatornya, sudah ada formulanya, itu cara menghitungnya. Sekarang kita permudah adalah hal-hal seperti itu sehingga enak gitu saat kita melakukan sebuah penelitian, tidak menghitung N sama dengan, tapi ya balik lagi ke dosen pembimbing masing-masing atau dari setiap peneliti pengennya dijelaskan bagaimana mendapatkan 3,16 tersebut. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Oke, lanjut. Cara menentukan yang berikutnya adalah dengan menggunakan rumus Cochrane, ya. Rumus Cochrane ini jika tidak diketahui populasinya secara pasti, ya kan kita bingung gitu ya. Duh, yang sudah paham BHD di komunitas siapa saja? Berapa atau jumlah komunitas? Kadang kalau misalnya komunitasnya belum terstruktur gitu ya, belum terorganisir dengan bagus, maka kita akan kebingungan ya. Bisa tumpuk-tumpuk jumlah sampelnya sehingga berbeda. Maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, rumus ini masalahnya karena tidak jelas, berarti tidak jelas makanya kurang dipahami jumlah populasinya, maka berarti ada kebenaran dan kesalahan. Kebenarannya 50%, kesalahannya juga 50%, gitu ya. Nah, rumusnya digambarkan seperti ini. N sama dengan Z tabel, ya, Z tabel kuadrat, level evidence, nilai Z score pada kurva normal ya, dikali P dikali Q. Q sama dengan 1 min P, gitu ya. Dibagi dengan margin error tadi. Nah, ini sebenarnya rumusnya juga hampir sama dengan rumus Cochrane gitu ya. Rumus dari Slovin hampir sama gitu ya. Hanya saja yang Slovin itu sudah diketahui sampel populasinya berapa. Nah, contohnya keterangannya adalah seperti ini. Nilai Z-score pada kurva normal dengan kesalahan 0,05% atau level evidence-nya itu adalah 95%, itu Z-score-nya nilainya adalah 1,96. Ya. Nah, P sama dengan peluang besar. Peluang benar, yakni berarti 50%. Otomatis peluang salahnya juga 50%. Gitu kan? Nah, cara menghitungnya seperti itu. Oke, kita coba ya masukkan di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat ini di sini ya, kesalahan dari level evidence-nya adalah 0,95, maka nilainya adalah 1,96. Nah, gitu caranya, itu sudah ketetapan gitu ya. Tabel kurva normal berarti bentuknya seperti lonceng gitu ya. Kanan dan kirinya sama rata. Oke, lanjut lagi. Nah, ini coba kita bikin contoh gitu ya. Seorang peneliti ingin mengetahui perilaku tidak PHBS di kota X. Maka kita cari dulu nilai P dari data yang ada. Data yang ada dari mana? Bisa dapat dari Dinkes, bisa dapat dari Riskesdas gitu ya misalnya. Nah, kita bisa tentukan di sana. Dari data didapatkan perilaku tidak PHBS, tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sebesar 53,98% atau 0,59 ya. Dan nilai Q adalah 0,461. Ingat, nilai Q sama dengan 1 min P. Ya, silahkan dikurangi sendiri. Nah, peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Berapa jumlah sampel yang sesuai? Yakni adalah 381,76. Jadinya adalah 382. Ya. Atau jika tidak diketahui datanya, maka responden menjadi 384,1. Yang tidak diketahui datanya. Ya, yang tidak diketahui datanya. Kalau tidak diketahui datanya, kita hanya mengarang estimasi yang tadi,
ada kesalahan 50% dan kebenaran atau peluang besar itu sejumlah 50%, maka responden yang digunakan adalah 385. Gitu ya. Nah, itu 381,76 dari mana? Karena kita sudah tahu nilai yang didapatkan adalah respondennya adalah 53,98% atau kita hilangkan saja 8-nya menjadi 0,5 kalau didesimalkan adalah 0,539 gitu ya. Nah, 1 dikurangi 0,539 sama dengan 0,46. Ya, sehingga kalau kita masukkan 1,96 dikuadratkan dikali dengan P ya, terus kemudian dikalikan dengan P-nya berapa tadi? P-nya berapa? P-nya adalah peluang benarnya adalah 50 apa itu namanya? 0,539. Sedangkan Q adalah 0,46. Sehingga dengan tingkat kesalahan seperti itu, dengan margin error-nya 5% atau 0,05, maka jumlah sampel yang didapatkan adalah 382. Ya, ditambah dengan 10 sampai 15% dari jumlah tersebut. Oke. Masih sedikit, masih gitu ya. Pak, tapi kok jumlahnya semakin besar jika digunakan ya karena kita mendapatkannya adalah sebesar 53%. Kalau didapatkannya adalah 0,9 gitu misalnya atau 0,01 gitu misalnya, maka dia akan lebih kecil. Tetapi kan data yang ditemukan atau yang didapatkan gitu ya. Ini adalah data PHBS di Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Bayangkan di Kota Jogja masih 53,90% masyarakatnya belum PHBS. Artinya apa? Yang sudah PHBS itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum PHBS. Situ. Ya, bisa ya memasukkannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel Isaac and Michael. Tabel Isaac and Michael ini lebih gampang lagi. N populasi dengan S adalah margin error-nya gitu ya atau tingkat kesalahannya yang boleh digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%. Ya. Misalnya pada responden dengan 10, dengan tingkat kesalahannya 1%, itu 10 responden digunakan atau 10 sampelnya. Dia sampai 1 juta. Pada 1 juta dengan tingkat kesalahan 1%, itu respondennya adalah berjumlah 664. Tetapi jika menggunakan responden dengan tingkat, margin error-nya 5% atau 0,05, maka jumlahnya menjadi 349. Gitu ya. Nah, ini enaknya table Isaac and Michael. Jadi kita tidak terlalu menghitung terlalu panjang gitu ya. Kan kita sudah punya perhitungan plus minusnya di mana, tinggal kita sesuaikan. Ya. Kalau saya lebih prefer ke sini sih, tidak ngoyo gitu ya. Apakah boleh? Boleh. Nah, ini yang kita belum terlalu familiar gitu ya. Semoga nanti ke depan banyak gitu ya yang menggunakan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah cara Roscoe. Roscoe dikenalkan 1975. Ini adalah dengan karena dia bukan menghitung ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 jika sebagian besar adalah penelitian menggunakan seperti itu. Ukuran sampel yang ideal adalah 30, lebih dari 30, berarti 31 ya, 30 tidak masuk karena ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500. Artinya apa? Kurang dari 500 berarti 499 adalah tepat digunakan kebanyakan penelitian. Nah, kalau seperti ini, coba bayangkan tadi yang misalnya sampai berapa tadi? Itu kan bagus banget kalau pakai Isaac and Michael ya. Tergantung sih, semuanya boleh menentukan keinginannya masing-masing, tergantung dari pemahaman setiap dosennya masing-masing gitu ya. Sebenarnya dosen hanya membimbing, tapi kalau mahasiswanya bisa berargumen bagus, ya why not gitu. Lanjut ya. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel atau dikategorikan,
Ukuran sampel minimal adalah 30 untuk tiap kategori. Yang baik adalah 30 responden untuk setiap kategori. Bayangkan kalau misalnya teman-teman misalnya memilih kategorinya yang di eh, tujuan penelitian tujuan penelitian salah satunya adalah eh, untuk mengetahui karakteristik responden, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, terus kemudian tingkat pekerjaan, terus kemudian riwayat penyakit, misalnya seperti itu. Berarti sudah berapa 5? 5 kali 30 berarti 150 responden, gitu kan? Ya, itu seperti itu adalah cara rumus. Salah, ya. Wow, alam. Tapi ini salah satu yang bisa disebagaikan argumen jika misalnya teman mau menggunakan sampel, mencari sampel menggunakan kategorinya gitu ya. Boleh, boleh. Lanjut, terus kemudian pada penelitian multivariat misalnya hubungan-hubungan gitu ya, eh, korelasi gitu ya, sampelnya dikali 10 dari jumlah variabel dalam penelitian. Misalnya teman-teman tadi pengen menghubungkan hubungan tingkat penghasilan dengan hubungan tingkat penghasilan dengan eh, kualitas hidup, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, terus kemudian riwayat penyakit yang pernah diderita. Berarti itu kan ada 4 tuh. Berarti 4 dikali 10. Berarti respondennya adalah 40. Masing-masing adalah 10. Paham ya sampai sini ya? Dari setiap variabel, tadi ada berapa variabel? Variabel dependent-nya, variabel bebasnya ada berapa dan variabel terikatnya ada berapa. Misalnya tingkat pengetahuan dan perilaku terhadap eh, berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkat pengetahuan dan sikap berhubungan dengan perilaku PHBS. Nah, itu bisa digunakan juga. Misalnya seperti itu. Maka itu tinggal dikalikan berapa dari setiap masing-masing variabel. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada penelitian multivariat, termasuk analisis regresi berganda. Nah, ini sudah ya, double berarti ini ya. Itu seperti itu. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita ke GNDIL. GNDIL itu menjelaskannya adalah seperti ini. Jika penelitian bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Nah, ini jika populasinya diketahui, kalau tidak, maka balik lagi ke Cochrane. Jika penelitiannya korelasi, hubungan, sampel minimumnya adalah 30 subjek. Korelasi. Jika komparasi, sampelnya sebanyak 30 setiap kelompok. Komparasi. Kan ada penelitian komparasi, perbedaan antara yang dilakukan A dan dilakukan B. Gitu kan? Oke. Apabila penelitian eksperimen, sampel minimumnya adalah 15 per grup. Kontrol dan eksperimen masing-masing adalah 15. Saya dulu seperti ini. Argumennya adalah dari sini, ya. Karena sampelnya juga tidak diketahui. Masa misalnya menggunakan hewan uji. Hewan uji itu kan sebenarnya hewannya sehat dibikin sakit, dibikin sesuai dengan karakteristik yang pengen kita dapatkan. Lah semakin banyak hewan uji, bayangkan kan tidak ada jumlahnya sakit yang diderita oleh hewan uji tersebut gitu ya. Nah, itu maka bisa menggunakan 15 subjek per kelompok. Jadi itu caranya. Oke, lanjutannya adalah ini, teknik sampling ternyata ya. Jadi sampel yang sudah didapatkan, misalnya tadi 382 ya, dari 1.500 populasi. Nah, 382 tadi bagaimana cara mengambilnya? Itulah yang disebut
teknik sampling. Untuk mendapatkan 382 kuwi carane piye? Nah, itu yang nanti yang akan kita pelajari di sesi atau di part 3 di teknik sampling. Gitu ya. Sampai sini paham, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, share juga boleh. Terima kasih atas kebersamaannya, sudah mau mendengarkan cerita dan eh, apa namanya sedikit ilmu gitu ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.